Oktober. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, satu kemerdekaan yang sama, tanah air Indonesia. Pemuda bergejolak, debar jantungnya menggetarkan singgasana penjajah. Jika mereka berkumpul dan bersuara, semua yang mendengar akan waspada. Pemuda bergerak, perubahan didorong sampai tumpah, nyanyian darah juang. Satu persatu, kalau wajahnya banyak yang sudah sering papasan, sering ketemu, sering melihat penampilannya, tapi kalau nama mungkin lupa, tertukar dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya ya para tokoh-tokoh semuanya. Awalnya sebetulnya saya sudah tertarik sekali dengan kesenian ini, walaupun kemarin baru digabungkan di grup bincang seni, kemudian diskusi dengan beberapa tokoh kesenian dan lain sebagainya. Saya kebetulan backgroundnya juga pemerhati seni begitu. Jadi saya dulu dari SMA itu pernah mondok di Pondok Cipasung, kalau mungkin ada yang kenal. Di sana sudah ada tokoh seni seperti yang disampaikan oleh Adel tadi. Beliau tokoh kami, Bapak Acep Zamzam Nur. Kami sering melihat penampilan teater, ya. Penyair. Gitu. Jadi saya mengenal beliau dari SMA dan kebetulan orang tua beliau itu adalah pengasuh pondok kami. Sangat punya visioner, punya visi misi terkait kesenian di Kabupaten Muara Enim. Jadi beliau gitu kan satu lahan di sana khusus nanti kesenian, adat istiadat, terus lain-lain itu kumpul di sana. Tapi karena masih proses, mungkin kita sementara. Sebenarnya lama udah dibagi. Radio Serasa. Sebenarnya bukan radio Serasa, radio zaman dulu bagi. Dari kami SMP di Raja, balik sini masih dia. Aktif terus di dunia advertise. Radio. Broadcast. Memang saya itu apa lagi. Terus ada Bang Hasdi. Nah, ini salah satu pengasuh sanggar juga di Dusun Morini. Atlet Kuntau, undang kali. Atlet Kuntau itu apa? Pencipta lagu, kalau lagu udah tentu lagi. Banyak, makasih. Terus ada kawan-kawan, gitu nih Gus, alhamdulillah Gus di bulan depan ini salah satu band dari Morini, Candi. Mungkin Gus nanti kami kasih sepi lagu-lagunya Gus. Itu lagu berbahasa daerah yang di apa Bib namanya Bib? Dikemas kekinian Gus. Nama band itu Candi. Ada Agung, mana Gong? Dada dulu Gong. Nah, ada Bangkalan, ada Bowo, mana Bowo? Nah, tanggal 3 ini mereka ini dapat panggung di Jakarta Gus. Jadi duta mewakili Morini disinkronize Jakarta. Alhamdulillah belum ada support ya. Mandiri mereka berangkat sendiri demi Morini. Band ya, band Candi Banaspati. Belum ada support. Yang penting mereka berangkat. Apa buat band? Terus ada song. Nah ini komunitas musik Gus, Soul of Muara. Mana Pewo? Nah itu Gus, Soul of Muara kebetulan sudah bikin ruang penampilan gitu ya kemarin untuk mengakomodir kawan-kawan berkesenian. Oh ada Pak El, itu Pak El Nando. Itu bosnya, Pak El Nando. Terus ada Gusti
Gusti dari apa sih? Sanggar itu teater Serat Hulu. Ini yang sedang mengembangkan karya tulis Serat Kagenge dengan Derry ya? Bukan ya? Oh Derry ya? Oh itu Derry ya? Dia teater Serat Hulu ya. Pokoknya tim kamu lah, tim geng ya. Oke lah, beda geng. Kalau dari Kepulauan Abang, Kepulauan Abang. Terus, nah yang tidak kalah itunya lagi pun bucu-bucu. Toto, hapus dulu, hapus. Kepulauan Abang, baca gale, di mana-mana ada. Nah, itu Mas Toto dengan Mang Boy, mana Mang Boy? Tanggung jawab Mang. Pak Freddy, Boyan. Terus, nah ada Pak Noto. Beliau kebetulan di mail, apa dulu Pak kalau tanya? Di mail production Kajeng ini terakhir kemarin kata Fikri tadi baru menyelesaikan Karangasem Fest. Beliau lah bisa dibilang presidennya Karangasem. Nah itu Pak D Noto, kan panggilnya Pak D. Lepaskan resah. Oh iya. Terus Metallica ada? Oh iya, oh ada Dirga, ada Metallica, sanggar Metallica juga Gus. Terus Kabupaten Muara Enim khususnya. Karena ini adalah pertemuan kali kelima ya, ya. Jadi sebetulnya kita sudah membangun sebuah wacana tersendiri mengenai Dewan Kesenian. Kalau kita lihat ke belakang, wacana itu sudah mulai muncul riak-riaknya menjelang pemilihan kepala daerah dan calon legislatif, kalau tidak salah pada waktu itu sekian bulan sebelum itu. Dan kita sadar bahwa sesuatu yang muncul atau gejolak riak yang muncul yang rentang waktunya dekat sekali dengan momen politik itu bagi kacamata kesenian sebagai sebuah kelompok agak diwanti-wanti gitu. Apalagi itu terkait mengenai sebuah wadah yang kompleks gitu ya, bernama Dewan Kesenian. Nah, namun ternyata setelah Bupati kita terpilih, kemudian hadir dan berbicara sekaligus memfasilitasi kita juga sudah berharap bahwa Pak Yudis juga mau merespon atau tampil mewakili para pegiat seni untuk membentuk kembali gedung Dewan Kesenian ini. Nah, tapi sambil lalu dan jalan memang muncul kehadiran tokoh asik, interaktif dan aktif, komunikatif jelasnya gitu kepada insan seni. Karena dari sanalah suara-suara dan aspirasi kesenian bisa terakomodir gitu kan, dan itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali untuk Dewan Kesenian. Nah, sebagai sebuah pengantar daripada diskusi malam hari ini, tadi flashbacknya saya sudah membuat ada makalah yang teman-teman baca di sana, dan itu kurang lebih apa yang sudah kita pahami bersama pada dasarnya. Hanya saja yang perlu dan menjadi menjadi benang merah yang bisa kita lihat bersama bahwa antara gedung kesenian dan Dewan Kesenian itu tak terpisahkan. Ada beberapa daerah yang gedung keseniannya ada lebih dahulu baru dibentuk Dewan Kesenian. Ada Dewan Kesenian yang sudah terbentuk tapi belum punya fasilitas, akhirnya didorong melahirkan, mewujudkan gedung kesenian di tempat mereka begitu. Namun ada juga yang tidak ada Dewan Kesenian juga tidak ada gedung kesenian gitu kan. Tapi barangkali lebih banyak yang ada barangkali fasilitas gedung kesenian ini sebetulnya bukan hanya terjadi di daerah kita gitu. Banyak gedung-gedung kesenian yang mengalami disfungsi atas perannya sebagai atau posisinya atau statusnya sebagai ruang kesenian gitu. Nah,
kita bisa lihat flashback barangkali. Kalau kita lihat peraturan Menteri Dalam Negeri di tahun 1963 sampai dengan 65, di situ memang disebutkan antara Dewan Kesenian dan Gedung Kesenian gitu. Dari situ juga kita barangkali bisa tahu bahwa Gedung Kesenian Budaya Windu ini lahirnya mesti di atas tanggal tersebut gitu ya, karena memang itu dari peraturan menterinya. Nah, fenomenanya yang terjadi di Muaraenim, kita harus akui bahwa kesenian kita itu sudah berjalan, ya kan? Ada atau tanpa Dewan Kesenian, kita sudah berjalan masing-masing, dan bahkan sudah cukup hafal barangkali kita kan kesenian-kesenian yang tampil di hari ulang tahun kabupaten, ulang tahun kemerdekaan, perlombaan-perlombaan yang dilakukan hampir setiap dinas, ada lomba puisi, melukis, mewarnai dan lain-lain sebagainya gitu kan, atau pertunjukan-pertunjukan tertentu yang lahir dari kantong-kantong kecil di kafe. Sekarang mulai banyak pertunjukan-pertunjukan seni gitu. Nah, saking asiknya kita membangun peristiwa kesenian di kantong-kantong kecil tersebut, itu juga ternyata menjadi satu otokritik bagi kita sendiri yang secara tidak langsung mengabaikan posisi atau status gedung kesenian gitu kan. Kita makin asik dengan berkesenian di tempat-tempat kecil, kantong-kantong kecil, kalau besar-besar sekalian, bahkan ada yang keluar negeri gitu kan. Tapi di situ juga gedung kesenian kita mengalami alienasi gitu. Dan memang gedung kesenian ini saya kira mengalami alienasinya bukan hanya dari para pelaku seni gitu. Jadi sejak pertumbuhannya gedung-gedung pernikahan juga perlahan juga mengalienasikan gedung kesenian ini gitu kan. Makin sunyi Putri Dayang Rindu ini. Dulu kalau dia masih tunggal, belum ada gedung-gedung pernikahan lain, di sini antri mau pernikahan dan segala macam gitu ya. Tapi belakangan ada prospek ekonomis di situ. Disitulah gedung kesenian juga mengalami alienasi dari proses adat pernikahan katakanlah gitu ya. Di samping dia teralienasi juga dari para pelaku seni. Ya, kami sebagai dulu pernah nih ya, sudah berapa tahun kami berapa periode, Pak Gozali, Pak Asdi, ada ya, mungkin kita dari bukan zaman Pak Peri lagi kami dulu. Urgensinya dan siapanya. Terima kasih. Oke, Satu lagi. Nah, pun ya, apa salahnya mungkin begitu. Mungkin itu sedikit tanggapan dari kami. Saya akan lebih banyak menerima masukan, saran, sehingga ini bisa kita diskusikan bareng nanti dengan pihak-pihak terkait yang mungkin bisa merealisasikan harapan dan keinginan tersebut. Mungkin begitu, Pak Fikri. Silakan. Terima kasih. Ya benar, apa yang dikatakan Bu Rena tadi juga kita khawatir juga akan terulang lagi jika kita tidak cukup serius membicarakan atau dalam hal ini melihat sejauh mana Dewan Kesenian ya, ketika memang dia harus dilahirkan dibentuk kembali, itu tentu harapannya tidak mengulang apa yang pernah terjadi secara seremonial dan normatif saja dia ada sebagai di tengah kabupaten gitu ya. Nah itulah memang perjumpaan-perjumpaan kita selenggarakan yang cukup intens kita selenggarakan, memang harapannya benar-benar bermuara pada sebuah kesimpulan gitu, sampai pada kita mampu menentukan dan memilih maksud saya ketua yang terwakili dari kita untuk duduk sebagai ketua Dewan Kesenian, agar cukup konkret gitu. Sudah saatnya kita melakukan kerja-kerja kesenian dalam struktur Dewan Kesenian itu, sehingga langkahnya lebih terarah dan lebih terorganisir gitu dalam tanda kutip. Apalagi sebentar lagi kita di bulan November hari jadi kabupaten gitu. Ya agak lucu kan kalau hari jadi kabupaten pentas keseniannya harus dilemparkan lagi dengan orang luar yang tampil gitu, sementara kita punya pelaku-pelaku, seniman-seniman yang potensinya besar gitu kan.
Nah sementara yang ada di tempat kita juga ada persoalan-persoalan ekologis yang sebetulnya itu materi yang bisa direspon menjadi bahan kekuatan artistik sebuah karya seni gitu. Sehingga karya seni kita memang berakar gitu, bukan plastis atau tiruan gitu. Kalau lagi trennya musik hip hop semua pada hip hop, hardcore semua pada hardcore, akustik, folk semua pada folk gitu. Ya nggak apa-apa juga, tapi isinya kan berbeda gitu. Masing-masing punya materinya yang berbeda-beda karena konteksnya juga berbeda-beda. Disitulah sebetulnya masyarakat merasa terwakili oleh kesenian yang kita sajikan, ya kan? Masyarakat terwakili emosinya oleh karya tarian yang kita ciptakan, oleh lirik yang kita buat, oleh musik, oleh puisi yang kita bacakan, itu relate. Di situ akhirnya masyarakat memang secara publik, secara luas melegitimasi atau nyambung lah kalau kita bicara itu nyambung dengan kesenian yang kita sajikan, karena memang sebetulnya disitulah kesenian itu gitu. Coba apa yang mau dipuisikan gitu oleh seseorang gitu kan? Saya kira memang ada yang terjadi yang intens berbicara cinta pada puisinya dan kasih sayangnya, tapi itu juga akan kembali ke masyarakat yang mendengarkannya kan gitu kan, yang dimana realitasnya juga diambil dari realitas sosial dia. Saya kira harus relate lah gitu ya, harus relate gitu. Nah itu kembali kepada kita, saya kira. Saya harap kita tidak melihat gedung Dewan Kesenian ataupun gedung seni itu hanya sebagai sebuah perangkat yang hanya ada saja tanpa kita punya pikiran keras akan hal itu gitu. Karena ini konteksnya adalah kesenian. Capek rasanya diobjektifikasi melulu dari dulu sampai hari ini, saya kira. Terima kasih, saya kira di situ. Dan juga kami ucapkan terima kasih pada para donatur Totok yang telah membantu kegiatan ini, dibantu oleh Bu Fikri, Alpis dan Mengalpi. Intinya yang kita sebagai masukan, pertama perkenalkan bahwa saya ini ex pengurus DKM terdahulu. Ada mengkerucut Pak. Kalau kita diskusi ya tidak ada titik ininya kan. Benar kata Ibu Lena, selama berapa tahun terdahulu sampai 2002 ini acara momen-momen kabupaten itu diambil oleh, karena pada ganti yang bidang DKM ini pada masa almarhum dulu diambil alih. Bahkan pertunjukan tiap tahun itu ke Taman Mini membawa pelaku-pelaku seni itu cerita saya dulu ya. Saya pakai dong, logikanya kayak gitu. Oke. Tapi itu kita skip. Cerita tentang Dewan Kesenian Gus, saya minta tolong sekali sampaikan dengan Bapak Bupati, tidak hebat kabupaten apabila keseniannya tidak jalan. Dan malam hari ini Gus, orang-orang hebat, orang-orang yang bersenian di Muara ini, saya tahu betul mereka. Masya Allah, terima kasih. Oke, karena saya sering mengundang kawan-kawan ini podcast, saya sering undang mereka talk show di radio. Pertama 2 tahun yang lalu Tanjung ini radio, kemudian setahun terakhir ini saya di Serasan Radio. Satu-satunya radio di Kabupaten Muara Enim. Anda bangga? Bangga. Kita sudah ada medianya loh Gus. Untuk media kita menunjukkan eksistensi kita. Saya punya acara yang seminggu sekali live daring, saya undang loh band dari Jakarta daring, dari Jakarta, Bandung, Bali. Saya malu hati loh kalau saya nggak bisa undang kawan-kawan daring. Kemudian kita punya acara lagi malam Jumatnya. Nah, saya pengen kawan-kawan kita sama-sama, kita kawan-kawan berkesenian, kemudian kami media yang mengeksposnya bersama kawan-kawan media yang media medsos segala macam. Saya bersyukur dan bangga Gus. Band tadi Sunday. Setahun loh saya undang mereka. Setahun waktu terakhir di sini, kemudian alhamdulillah datang dan saya sangat apresiasi ya.
mengapresiasi kemudian, dan alhamdulillah mereka diundang ke Jakarta. Tapi kan saya nggak boleh dong mengklaim itu gara-gara saya, enggak lah. Tapi alhamdulillah IO-nya teman, IO-nya teman cuy. Di bawah komunitas literasi sastra ya, literasi tapi kami fokusnya ke sastra. Jadi sedikit memberitahukan atau memberi info yang teman-teman ketahui, mungkin ada seni tari, seni pertunjukan, seni lukis ya. Nah, kita punya seni sastra sebenarnya. Jadi seni sastra ini adalah cabang dari seni. Nah, seni sastra itu merupakan sebuah seni yang mengekspresikan perasaan, kemudian pengalaman manusia dengan tujuan keindahan atau estetika. Nah, di sini kami sebenarnya kami sudah lama merasakan kegelisahan. Mungkin kepada Pak Alpi kami pernah japri bertanya, sebenarnya adakah dokumentasi tentang kebudayaan di kabupaten kita? Mana sih tempat dan mana? Dan alhamdulillah kami sebagai pelaku seni, ya ngomong ada kami pelaku seni dari generasi Gen apa kita nih, Gen Z kali ya. Iya, yang musik sekarang nih. Nah, iya, Gen-Genan. Salah dong. Nah itu. Jadi kami bergerak untuk tempat di mana kami bisa berekspresi. Ya, dari kawan-kawan kolektif ini kami bisa ya. Kalau untuk masalah tempat itu ya, di mana kalian pelaku seni untuk mengekspresikan kesenian kalian itu ya gak mesti di gedung kesenian, dimanapun bisa. Tinggal support. Ya betul kata Ibu Ega tadi. Ibu Ega ya? Hah? Ibu Ega. Kami ini kalau masalah tempat itu ya baik itu tadi harus ada ngurus ini, ngurus itu jadi repot, harus ini ke situ. Jadi dari kegelisahan kami ini ya alhamdulillah ada kawan yang support. Oh ini pakai tempat aku nih untuk jadi kalian berekspresi untuk melakukan kesenian kalian. Itu yang saya lihat ini bukan penampilan kesenian di sini Pak. Iya, tapi bisa kami ingin menampilkan kesenian dan bertabrakan di hari yang sama. Karena kesenian ini saya menurut saya yang pasti kita menikmatinya itu di hari weekend. Tapi ketika kami ingin menyelenggarakan di hari yang weekend tadi bertabrakan, dan apa yang harus mengalah itu ya kami pelaku seni. Jadi ketika kami mengekspresikan di hari-hari bukan yang weekend, di hari, tapi yang datang itu ya maaf ngomong, saya pernah satu kali kecewa di sini Pak. Kami melakukan pentas semacam ya seni kayak gitu dari instansi datang beberapa, tapi setelah acara closing, acara belum selesai, kalian sudah pulang Pak. Mana apresiasinya Pak? Padahal yang lain punya banyak potensi. Nah, ruang itu kan adalah ruang kesenian yang mendudukkan kita sama-sama bareng-bareng, proses bareng-bareng. Saya kira apa yang diutarakan kawan-kawan itu sudah melihat bahwa memang keberadaan Dewan Seni itu memang urgent gitu ya. Memang urgent gitu kan. Nah, lalu selanjutnya memang ya setelah keurgenan itu kita sadari bersama. Ya, kalau tahun perjumpaan tahun kemarin kita berharap Yudis mau maju karena dia juga anggota dewan yang barangkali mampu lebih cepat dia merespon dan merealisasikan apa yang kita inginkan juga. Tapi ternyata juga tidak hanya posisi dan statusnya gitu kan, tapi kapasitas energi juga dan konsentrasi untuk kesenian juga memang harus besar gitu. Atau malam hari ini barangkali ada tokoh yang juga memang kiranya punya keberanian untuk tampil, atau saya kira juga punya kepercayaan diri
karena berbasis pengalaman membangun kesenian, saya kira tokoh-tokoh kayak ada Pak Toto di Batik Serasan gitu kan, ada siapa lagi, mungkin ada Ibu Rena juga yang eksis dalam seni tari gitu, atau yang paling dekat gitu yang saya kira trackingnya ini terbaca dan kita rasakan bersama kayak Pak Noto. Saya kira tokoh sosok-sosok seperti Pak Noto itu kalau kita tanya sama-sama siap atau tidak mengakomodir kekuatan kita bersama, duduk bareng dengan kita mewakili aspirasi kesenian, karena seperti kita tahu sendiri bahwa kita punya PR besar ketika memang Dewan Kesenian itu ada, punya PR besar itu. Biar nggak setelah ada dilantik pesta selebrasi dikit makan-makan selesai, nanti ketemu lagi pas 17 Agustus atau hari jadi kabupaten, kan sayang gitu ya. Saya kira itu nanti mungkin barangkali lebih lanjut dengan Pak Bupati arahannya seperti apa. Dan kebetulan saya dapat surat juga ini dari teman-teman, nggak tahu ini dari mana ini keluarnya, tapi dikirim dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Bapak Bupati Muara Enim. Ini kan sudah memberikan arahan juga, yang intinya itu DKM Sumsel siap memberikan pendampingan, arahan, serta bekerjasama dalam proses pembentukan hingga penguatan kelembagaan. Jadi artinya teman-teman tim perumus yang kita sepakati nanti, dia harus intens juga minta arahan petunjuk bagaimana pembentukan DKM ini. Ya jangan asal-asalan seperti yang disampaikan Bu Rena tadi. Kalau kita tidak mulai dari hal-hal yang serius begitu kan, asal tunjuk tokoh ini kita percaya seperti itu, ya nanti ya mati suri lagi begitu. Tapi kalau kita ikutin step by step langkah-langkahnya, minta arahan dari DKM Sumsel, kemudian nanti kita audiensi dengan pemerintah, pada dinas terkait dan lain-lain, ya insya Allah nanti harapan kita, kegelisahan kita yang sudah disampaikan tadi bisa diakomodir oleh DKM yang mungkin nanti kita sepakatin terbentuknya seperti itu. Itu yang pertama yang bisa saya tanggapi terkait DKM. Kemudian saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Pak Anggi, oleh yang lain-lainnya, bahwasanya tidak hanya di Agustusan Pak Anggi. Saya pribadi setiap momen-momen Kabupaten Muara Enim ya kita harus utamakan penggiat kesenian dari putra daerah seperti itu. Kita ada ulang tahun Muara Enim, kita ada ulang tahun Kajari, Polres dan lain-lain, kan ini bisa kita sampaikan begitu.